Baik mitra, dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di studio kita telah hadir Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Zakaria Ansori SHIMH. Alhamdulillah beliau hari ini telah hadir di studio kita. Dan untuk sahabat semua yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang permasalahan seputar agama, silakan ya tanyakan kepada Ustadz. Jangan malu-malu, silakan langsung tanyakan kepada Ustadz. Dan kita juga live untuk sahabat yang menyaksikan kita di live Facebooknya Kak Setia 5. Silakan yang ingin bertanya kepada Ustadz, kami persilakan. Alhamdulillah hari ini Ustadz sudah hadir di studio dan kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Ustadz sore hari ini? Bil khair ya Ustadz. Semangat ya Ustadz. Sudah banyak pertanyaan yang kita terima dari via SMS nih Ustadz. Kita langsung saja ya Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya kalian pengen ucapkan terima kasih banyak nih kepada masjid-masjid yang telah mereli acara ini. Jadi untuk seluruh masyarakat Kota Kuala Tungkal tentunya tidak akan ketinggalan informasi lagi nih Ustadz, karena masjid-masjid sudah mereli acara kita. Baik, kali ini langsung saja Ustadz ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz katanya ini dari Salmah di Manunggal Ustadz. Ustadz, apakah boleh berzakat puasa itu sekarang Ustadz? Berzakat sekarang, dan sebenarnya kapan waktu yang abdal untuk zakat ya Ustadz? Ya silakan Ustadz jawabannya. Baik, Ibu Salma, mungkin yang Anda maksud itu zakat fitrah. Iya, zakat fitrah, zakat puasa di sini. Ya, kadang-kadang orang juga bisa menyebut zakat puasa, iya, karena memang zakat fitrah itu berhubungan dengan bulan Ramadan. Iya. Jadi kalau ada bayi yang lahir malam 1 Syawal, dia tidak kena zakat memang. Atau ada orang yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari akhir Ramadan, maka dia juga tidak kena zakat. Kapan seorang muslim itu wajib zakat fitrah? Apabila dia bertemu Ramadan dan bertemu juga dengan 1 Syawal, ya, malam 1 Syawal. Jadi kalau dia wafat malam 1 Syawal itu dia kena zakat fitrah. Tentu syarat yang lain dia adalah juga mampu. Ya. Kalau dia tidak mampu maka dia yang menerima zakat fitrah. Jadi kalau pertanyaannya kapan, kewajibannya itu ketika sudah terbenam matahari akhir Ramadan. Jadi kalau kita nanti 30 hari, maka akhir 30 Ramadan itu, maka maghribnya malam 1 Syawal itulah kita baru wajib sesungguhnya. Kapan abdalnya? Menurut mazhab Syafi'i, yang abdal itu di pagi 1 Syawal sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, ini sebenarnya konteks ya. Yes. Konteksnya kenapa? Agar tidak ada orang yang kelaparan. Jadi para ulama dulu mensunnahkan memberikan zakat fitrah itu di hari H Idul Fitri itu tidak ada orang Islam yang tidak punya makanannya. Semua harus bahagia. Makanya Idul Fitri itu maknanya adalah hari berbuka, bukan saja hari kembali pada fitrah kesucian, bukan, tapi hari kita semua tidak boleh berpuasa. Semua harus makan, semua harus senang, bahkan haram berpuasa. Nah, maka itu kesunahannya, abdaliyahnya dulu itu di pagi itu. Nah, dalam konteks hari ini boleh jadi ada pergeseran kesunahan itu, karena kalau di pagi itu kita akan repot. Iya, Ustaz. Kita di rumah menyiapkan segala sesuatunya. Punya anak sampai 3-4 lama belum berzakat fitrah, sementara yang ingin disampaikan itu mustahiknya umpama boleh jadi memakan waktu untuk menuju ke situ, belum lagi secara kemanfaatannya. Para mustahikin itu tentu akan menggunakan
harta zakat itu untuk keperluan mereka. Iya. Nah keperluan itu kan tidak semuanya mesti dalam bentuk beras. Jadi dia ingin membeli baju anak. Iya. Toko tidak ada lagi yang buka di hari itu. Nah, itu kalau bicara afdal ya di hari H itu afdal. 3 hari sebelum hari raya juga bagus. Yes. Jauh-jauh hari juga bagus agar mereka bisa merencanakan. Ya, bahkan kata para ulama, sekiranya di awal Ramadan pun ada seorang yang sangat berhajat, ada si A datanglah pada Halimah, Ibu Halimah, saya ini tidak punya apa-apa, saya sudah 3 hari 3 malam tidak makan, segala macam gitu ya. Yes. Yang kalau kita tidak bantu dia mungkin terancam jiwanya. Maka disitulah afdalnya, tidak mesti nunggu akhir Ramadan. Karena memang ada yang lebih manfaat. Karena memang sejak 1 Ramadan kita sudah boleh menunaikan zakat fitrah. Itu namanya ta'jil zakah, menyegerakan zakat. Sama halnya dengan zakat mal. Ya, makanya dulu ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat mal gitu ya. Zakat mal itu kan setahun sekali, sampai haul baru dia keluar. Tapi kok kami dipotong, bahasanya dipotong atau dipungut, disetorkan setiap bulan. Nah itu yang menurut Syekh Yusuf Qaradawi disebut dengan penyegeraan zakat. Kalau seandainya umur tak sampai, ya sudah berarti jadi sedekah, gitu kan. Tapi kalau seandainya terus dia selama setahun, setiap bulan dia berzakat, maka sampai setahun nanti zakatnya diambil di awal, maka dia dapat berzakat lagi di pas 1 haul itu. Yes. Baik, demikian itu jawaban Ustadz ya. Jadi afdalnya itu ketika memang nanti ada orang yang datang kepada kita, nah itu afdal juga. Terus yang lebih afdal juga tadi itu di pagi Lebaran, tapi kalau bisa lah 3 hari atau itu bagus dikeluarkan ya Ustaz. Jadi bisa mempersiapkan yang menerima itu. Baik, terima kasih pada Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, kali ini kita terima pertanyaan dari via Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya membunuh serangga pada bulan puasa? Contohnya seperti membunuh nyamuk. Apakah batal puasanya atau bagaimana Ustaz? Dari hamba Allah. Orang ihram saja ya. Iya. Kalau lagi ihram memang tidak boleh. Karena suci kita membunuh binatang, apalagi berburu, mematahkan ranting segala macam. Tapi kalau sedang dalam keadaan puasa Ramadan, dimanapun itu tidak ada larangan, apalagi binatang yang membahayakan. Dalam sholat pun kita boleh membunuh kalajengking, gitu ya. Kita batalkan sholat kita atau kita berjalan demi menghindar sengatan-sengatan makhluk yang berbahaya. Nah, bagaimana dengan nyamuk? Nyamuk juga termasuk. Ya. Kalau membunuh tanpa hajat mungkin ya, tapi kan orang mengusir atau membunuh nyamuk itu pasti ada pertimbangan baik buruknya, karena memang nyamuk itu membahayakan. Iya, apa Aedes aegypti, nanti bisa demam berdarah, gitu ya. Maka itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasa. Hukumnya itu kembali kepada hukum asal, ya. Bukan soal puasanya, tidak ada hubungan dengan puasa. Kecuali habis bunuh nyamuk dimakannya. Nah, iya itu baru batal. makan nyamuk ya. Sebelah nyamuknya. Iya. Baik, terima kasih pada Ustadz dan terima kasih pada Allah di pihak Facebook yang bertanya. Dan untuk sahabat yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz, bisa langsung via telepon ya. Masih kita terima, tentunya kita nantikan di via telepon pada nomor 0851 di nomor 085119055068. Jadi yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz silakan ya di 085119055068. Baik, kali ini Ustadz kita kembali ke pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, katanya saya seorang pedagang. Saya mau tahu nih Ustadz, saya kan punya uang sekitar 60 juta. Tapi disitulah modal, disitulah makan. Apakah saya sudah wajib mengeluarkan zakat? Sedangkan uangnya berputar terus nih Ustadz, bukan tabungan tetap. Tolong penjelasannya Ustadz, terima kasih. Dari Rani di Parit 3 nih Ustadz. Kalau 60 juta belum kena. Belum kena. Jadi zakat itu 20 mithqalan, 20 mithqal. Kalau digramkan itu 85 gram. 85 gram itu kalau hari ini 1 gram itu 1.700.000-an lebih kurang. Naik terus ya. Iya, Ustaz. Lebih kurang. Udah jadi lebih. Ya. 1.700.000 dikali 85 gram. Wah, berarti itu 145 jutaan baru keluar. Dan itu kalau sampai haul memang. Jadi kan dikatakan itulah pokoknya segala macam. Iya, terus setelah modalnya 100 juta pun belum kena. Jadi harta itu dari awal dia setara pedagang 1 Januari umpama. Yes, lebih bagusnya menghitung dari Hijriah ya. Karena nanti selisih 11 hari kalau. Iya, kalau Masehi. Iya, kalau Masehi. Itu umpama dia berdagang 1 Ramadan. Iya. Dengan modal 150 juta gitu ya. Maka sampai tahun akan datang ternyata modal itu tetap 50 juta, ada keuntungan sekitar sekian persen, hampir 200 juta terkumpul, maka dia bisa hitung 2,5% dari total itu. Jadi setelah menetap dia setahun dan cukup nisabnya, dia ada dua, satu haulnya setahun, yang kedua nisabnya. Nisab itu tadi, nisabnya itu banyak emas ya, jadi bukan 60 juta, 70 juta bukan, karena uang itu akan inflasi dia, mengecil. Uang 60 juta 10 tahun yang lalu dengan 60 juta hari ini itu beda. 60 juta 10 tahun ke depan itu makin kecil. Nah, itu. Jadi dengan maka itu Rasulullah mewajibkan zakat itu dengan emas dan perak. Karena dia tidak akan ketinggalan. Seandainya dulu kita berzakat itu dengan mata uang, nah, seperti sekarang kertas itu udah habis itu nilainya. Jadi dengan dinar dulu, dinar itu emas. Jadi tidak kena itu bro. Iya. Jadi terima kasih untuk Ustaz atas jawabannya. Dan yang bertanya tadi saudari Rani di Parit 3, jadi belum kena ya zakat mal. Kalau zakat fitrah selagi dia berkecukupan di hari itu, maka dia kena zakat fitrah. Iya. Zakat fitrah kan juga tidak terlalu besar. Iya. 50.000 pada tinggi, 40 yang rendah 30.000. Iya. Terima kasih pada Ustadz. Dan untuk Rani yang bertanya, mudah-mudahan sudah sangat jelas ya dengan jawaban Al-Ustadz. Dan untuk sahabat semua yang ingin bertanya masih kami nantikan, dan di via Facebook juga kita live. Silakan yang ingin bertanya, silakan komen-komennya dan nanti akan kita bacakan. Baik, kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datang dari Najmi di Panglima. Ustadz, bagaimana hukumnya minum obat pencegah haid agar puasa penuh, Ustadz? Nah, bagaimana Ustadz? Ya, Allah meletakkan syariat itu memang ada hikmahnya. Dan Allah yang menciptakan tubuh kita ini itu tahu kadarnya. Iya. Ada siklus tertentu bagi seorang perempuan dalam sebulan itu mereka haid. Nah, maka itu para ulama ikhtilaf terhadap pencegahan haid ketika puasa itu. Tapi kalau saya tidak perlu itu. Tidak usah dilakukan pencegahan haid itu karena puasa. Berbeda dengan haji. Karena haji itu terjadinya mungkin sekali seumur hidup saja. Dan kita ketika menjelang puncak haji, puncak pelaksanaan rukun haji itu kena jadwal haid, maka para ulama memang membolehkan untuk mencegah itu dengan pil. Selain itu juga para ulama ada memberikan amalan-amalan tertentu bagi orang yang sedang berhaji, bagi perempuan itu bisa membaca umpama dalam Al-Quran itu ayat yang berkisah tentang
banjir Nabi Nuh. Wa ya sama'u aqli'i wa ya ardu qli'i ma'aki. Itu ayat pencegahan haid gitu ya, menurut para guru-guru. Nah, terhadap puasa tidak perlu itu. Tidak perlu dicegah, minimal hukumnya makruh minimal. Ya. Karena itu boleh jadi, apalagi kalau sering akan menyakiti dirinya sendiri. Iya, Ustaz. Ya, nanti di saat itu mungkin dia berhasil mencegah haidnya, tapi seterusnya boleh jadi nanti haidnya tidak teratur. Iya, di saat dia ingin beribadah ternyata haid, di saat seharusnya dia haid ternyata dia harus terus beribadah berbulan-bulan. Nanti ada dia di bulan-bulan tertentu haid terus. Jadi itu tidak perlu melakukan penjagaan haid seperti itu. Hadis sudah jelas, Aisyah mengatakan kunna nu'aru bi qada'i shiyam wa la nu'aru bi qada'i shalah. Yes. Nah, kalau sedang haid, sedang nifas tidak perlu melaksanakan sholat. Tapi terhadap puasa maka dikerjakan. Di qada. Kalau orang ketinggalan puasa Ramadan karena haid atau nifas. Tidak apa-apa, laksanakan. Iya. Mungkin orang ini malas mungkin ya. Malas mengkodok ya, Ustaz. Ramadan malas ya. Iya. Saya kira itu saja. Iya. Padahal kan seorang perempuan itu memang sudah istimewa ya, Ustaz. Ada kodratnya. Kodrat. Itulah yang namanya kodrati. Ya. Jadi ada kodrat kewanitaan. Itu diantaranya siklus menstruasi, menyusui, dan hamil. Yes. Itu bagaimanapun laki-laki yang hari ini orang dunia ini macam-macam, ada kawin laki sama laki-laki, kan bisa hamil sampai kapanpun, karena dia tak punya rahim. Mau menyusui, mau disuntik pun umpama dadanya jadi besar, akan juga bisa dia menyusui anak, ya. Termasuk menstruasi. Itu Allah telah menyusun sedemikian rupa, ya, laki-laki perempuan diciptakan berpasangan segala macam itu diterima saja dengan keikhlasan, dengan baik, insya Allah kebaikan bagi diri kita sendiri juga. Jadi tidak perlu menentang arusnya seperti tadi. Toh juga bukan sesuatu yang sangat darurat. Iya. Baik, terima kasih pada Ustadz dan yang bertanya semoga jelas ya dengan jawaban Ustadz. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada masjid-masjid yang telah mereli acara ini. Baik, selanjutnya kita terima lagi pertanyaan dari pihak Facebook kali ini Ustadz. Ustadz katanya bagaimana cara membayar puasa yang tahun lalu, yang waktu masih muda, masih sekolah, sedangkan jumlah hutang puasanya sudah lupa. Iya, jawabannya Ustaz. Dia bayar seingat dia, semampu dia untuk mengqadha puasanya itu. Selebihnya terhadap hal yang lupa serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat, beristighfar dan perbanyak sedekah. Yes. Anda sudah punya nilai, ya, Anda sudah punya niat baik ya. Itu sudah sebuah nilai, gitu ya. Itu Allah akan menghargai niat baik Anda itu untuk mengqadha puasa Anda itu semampunya saja, seingatnya saja. Iya. Kan tentu bisa diukur ya. Dulu akhir baliknya umur berapa, banyak tertinggal, segala macam. Dan misal hidup kurangnya ada. Kemarin mungkin masih macal-macalnya bisa bokel. Iya, baik, jadi seingatnya aja dibayar. Nah, itu udah niat baik, itu udah merupakan nilai yang mantap ya, karena sudah mau mengqadha puasanya. Baik, terima kasih pada Ustadz dan terima kasih pada yang bertanya di pihak Facebook. Jadi untuk sahabat yang menyaksikan kami di live ya silakan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan kami di live. Silakan yang ingin bertanya, komen-komennya nanti kita bacakan. Baik, selanjutnya pertanyaan kembali yang kita terima nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tole di Bahari. Ya, pertanyaan Tole, pekerjaan yang bagaimana nih yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa dan bisa diganti di hari lain? Nah, pekerjaan yang bagaimana Ustaz? Pekerjaan itu kalau dia tinggalkan maka itu akan memberikan mudarat kepada dirinya dan keluarganya.
Jadi anak istrinya tidak makan kalau dia tidak merujuk umpama. Iya. Nah, dia tidak bertukang. Maka dia bisa tinggalkan itu. Kalau selagi dia mampu berpuasa, dia berpuasa. Ya, tapi kalau rasanya tidak mungkin karena ini pekerjaan berat, maka dia boleh tinggalkan itu, tapi dengan menggantinya di hari yang lain. Bagaimana kalau kalau pekerjaan itu tidak bisa putus-putus? Tapi kan kalau macam tukang itu kan bisa ada jedanya, ada pas datang ada lokak kan kerja, pas nggak ada lokak ya istirahat. Nah seandainya ada orang yang saya tidak tahu ya jenis kerjanya seperti apa ya, umpama pekerjaannya itu memang setiap hari selama Ramadan itu tidak mungkin dia tinggalkan, dan itu berat. Nanti di luar Ramadan juga sama, sepanjang tahun juga seperti itu. Nah terhadap seperti itu ada pendapat ulama yang mengatakan dia cukup boleh bayar fidyah. Kalau memang tidak mungkin untuk membayar gitu ya. Ya, tapi saya tidak tahu ya kerjanya seperti apa. Tapi kalau bertukang itu kan ada waktu istirahat. Waktu istirahat itu dari membayar. Jam sopir, jam itu mungkin, mungkin dia untuk berpuasa. Namun seandainya sangat berat, gitu ya, dia tidak berpuasa, ya tetap harus dia bayar, tidak diganti dengan fidyah. Kan tidak setiap hari orang berkendara. Ini yang tidak diganti tadi yang berterusan. Di dalam Ramadan dia seperti itu, di luar Ramadan juga tidak ada kesempatan. Pekerjaan berat itu setiap hari. Tidak ada istirahatnya. Baik, terima kasih kepada Ustaz dan kepada yang bertanya ya, pada saudara Tole, mudah-mudahan sudah sangat jelas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, nah bagaimana nih Ustaz kalau istri yang mempersiapkan bahkan suaminya tidak puasa nih, terus istrinya masak gitu, itu bagaimana hukum istrinya, puasa istrinya itu Ustaz? Tidak akan tercampur antara hak dengan yang batil. Jadi istrinya berpuasa, puasanya sah. Nah istrinya membantu suami dalam hal ketidaktaatan kepada Allah, dia berdosa. Kecuali memang suaminya itu tidak puasa itu karena ada hal-hal yang dibenarkan syariat, seperti tadi sakit, atau suami sudah tua renta, atau suaminya bekerja yang memang membolehkan dia tidak puasa, yang pekerjaan itu sangat-sangat berat, itu mungkin. Tapi kalau suami tidak puasa karena memang tak ada alasan, kulir saja, itu bukan hanya suami yang berdosa, istrinya menyiapkan makan. Jangan dengan alasan ini kan bakti pada suami. Betul. Baktinya lihat dulu. Kau tak taat dengan aku laka, kau laka. Kau ya laka. Kau masuk laka dulu. Puasa itu secara sengaja tanpa uzur syar'i. Tidak syariat. Maka tidak diperkenankan seperti itu. Kiaskan saja kepada yang lain. Kalau suami ingin melakukan sesuatu yang terlarang, nauzubillah ya, dalam umpama menganiaya orang, membunuh orang, tolonglah asahkan bisa kita sudah tahu. Kira begitulah. Ini kemaksiatan kepada Allah. Sudah tahu suami itu untuk menyiapkan makan, tidak bisa ya. Kalau umpama dia nak makan sendiri tidak bisa nasihati, ya silahkan, itu urusan dia. Bagi istri dia sudah mengingatkan, ya kan? Tapi dia tidak perlu membantu suaminya untuk menyiapkan. Baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Ada yang ingin disampaikan Ustaz kepada mitra dengar di rumah? Silakan Ustaz. Ya. Mudah-mudahan kita terus memberikan kekuatan lahir batin dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan amal Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, dan Allah berikan kita zuriat yang saleh dan salihah dan kabul segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Haji Zakaria Ansori SHI MH. Alhamdulillah beliau selalu ada waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan insya Allah besok beliau masih menemani kita di pukul 5. Jadi untuk sahabat semua yang memiliki pertanyaan apapun itu, silahkan tanyakan langsung besok ya. Untuk hari ini sampai di sini dulu, dan kalian juga pamit undur diri. Saat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Al Istiqomah Jalan Pelabuhan Kuala Tungkal untuk mengikuti pembacaan tahlil, doa serta menantikan waktu berbuka puasa. Besok Kak Nur yang temani Mitra dengan di rumah. Kalian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.